Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan kami di sini. Kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja, khususnya di bidang pertanian secara umum. Pemirsa, saat ini kebutuhan akan energi itu sangat terasa. Dahulu memang kadang tidak kita rasakan, itu merupakan suatu kebutuhan gitu yang sangat vital. Kalau kita dulu memasak ya menggunakan kayu bakar ya. Nah, kemudian sangat beralih menggunakan minyak tanah, nah, ya kan. Kemudian harganya semakin tinggi, berubah lagi menjadi gas, menjadi listrik dan sebagainya. Jadi itu beberapa energi yang saat ini sangat dibutuhkan dan sangat vital bagi ekonomi sebuah negara bahkan ya kan. Apalagi di individu-individu juga berkembang. Kita masyarakat sering mengeluh kalau harga energi itu naik, ya kan? Harga solar naik, harga bensin naik, ya kan? Itu artinya semakin meningkat kebutuhannya di semua level. Oleh karena itu kita akan membahas ini pilihan-pilihan mana yang menjadi sumber energi alternatif. Jadi kita banding-bandingkan ya. Jadi mana yang akan membuat suatu usaha kita, ini kalau konteksnya bisnis, usaha itu adalah yang efisien, tentunya yang murah, yang menyebabkan HPP-nya menjadi rendah. Kita ambil kasus ini yang terjadi di pabrik teh ya. Sebetulnya kebutuhan energi di tadi yang saya sebutkan di tempat-tempat yang lain, di pabrik-pabrik, kemudian di pabrik tahu, pabrik apa membutuhkan energi. Nah, kita sekarang fokus kita kaji di pabrik teh. Jadi pemirsa, teh itu dari daun itu perlu diolah menjadi yang dari basah menjadi kering. Tentunya perlu pengeringan. Itu pengeringan perlu energi yang dibutuhkan. Ya, dalam perkembangan dari sejarahnya zaman dulu itu energi yang digunakan berbagai macam. Kalau dulu kebanyakan menggunakan kayu bakar. Ya, jadi ada tungkunya, kayunya untuk membakar itu. Nah, ini kita bandingkan dari segi harganya dan kualitasnya tentunya. Kalau dengan menggunakan kayu ini tentunya lebih murah. Asal sumber kayunya sekitarnya juga melimpah. Tetapi apa dengan ada kayu atau jenisnya yang berbeda-beda menyebabkan energi nilai kalori yang itu tidak seragam dan kadang pembakarannya tidak sempurna mengakibatkan apa? Smoky, ada asap dan sebagainya. Ini salah satu kelemahan menggunakan sumbernya adalah kayu bakar. Kemudian apalagi di teh ya, ini khususnya di Jawa Tengah, apa yang bisa digunakan? Yang berikutnya adalah yang sekarang ini sedang sering digunakan di tempat lain meskipun belum begitu familiar sekali adalah wood pellet. Nah, jadi dalam bentuk pelet-pelet itu, ini awalnya adalah memanfaatkan dari sampah-sampah serbuk gergaji sebetulnya. Serbuk gergaji yang tidak digunakan dari mill, dari industri pengolahan kayu, dimanfaatkan dengan cara dipadatkan, dipres sehingga seperti pelet dan itu dibakar. Ya, tinggal dibutuhkan alatnya, burnernya. Ya, ini dan ini ada industrinya begitu. Nah, ini tentunya lebih bersih, lebih bagus daripada kayu bakar, artinya apa? Lebih seragam. Nah, tetapi tentunya kelemahannya adalah masih membutuhkan energi lain dalam membentuk wood pellet itu sendiri. Listriknya tentunya. Karena untuk memadatkannya. Nah, ini tetapi dari segi kualitas dibandingkan dengan kayu bakar tadi jelas lebih bersih, lebih bagus. Nah, kemudian berikutnya ya, yang bisa digunakan lagi adalah dengan menggunakan cyclone burner.
Jadi di dalam cyclone burner ini pengapiannya, pembakarannya nanti sumbernya adalah serbuk gergaji. Nah, ya, tapi membutuhkan burner yang khusus. Ya. Tentunya ini pasti lebih murah dibandingkan dengan wood pellet tadi, karena bisa digunakan langsung. Nah, jadi serbuk gergaji dibakar langsung. Tetapi juga bukannya tidak ada kelemahannya. Ya, kelemahannya kan harus mempunyai kadar air tertentu supaya bisa dimasukkan, dibakar. Nah, itu keuntungannya bersih, kemudian eh, pembakarannya lebih sempurna, nah kemudian lebih murah. Hanya perlu investasi di cyclone burner-nya. Nah, ini kemudian berikutnya yang akan kita bahas menggunakan LPG gas. Nah, dulu kan dalam perkembangannya kan sampai minyak tanah diganti LPG karena waktu itu LPG masih murah. Nah, ini untuk lebih besar lagi, kemudian nilai kalorinya juga bagus waktu ini itu sehingga LPG ini sangat bagus. Tetapi kelemahannya adalah harganya yang selalu meningkat saat ini ya, sehingga mahal dan tidak bisa mengikuti menekan HPP-nya sangat sulit. Nah, ini kelemahannya mahal. Nah, meskipun itu praktis ya, dengan tabung-tabung ganti. Ada lagi kelemahannya, jadi ngukurnya juga sulit karena dalam satu tabung belum tentu habis semua ya kan, udah dikembalikan. Jadi yang kita bayar tentunya tidak persis gitu, tidak persis karena ada yang tersisa kadang. Ya, itu tadi kita bahas kelebihan dan kelemahannya. Nah, kemudian yang tentunya ada saat ini adalah listrik ya. Nah, listrik ini dalam bentuk teh juga dipakai untuk sistem pemanasan tadi. Ini tentunya membutuhkan elemen, membutuhkan yang banyak juga. Nah, ini bisa digunakan, tetapi juga listrik itu juga kalau dari sumbernya dari luar eksternal juga bisa dikhawatirkan untuk bisa naik harga yang nggak terkendali. Ya, yang ideal listriknya diproduksi sendiri di dalam pabrik dengan menggunakan listrik kita sendiri. Ada mini hidro contohnya, listrik diproduksi sendiri. Kemudian yang kami sampaikan di sini adalah sumber energi lain yang kalau kita bandingkan tadi yang lebih murah dari LPG, hasilnya cukup bagus, dan ini lebih murah juga dari wood pellet sedikit ya, itu adalah CNG, compressed natural gas. Nah, jadi ini sesama gas juga, tapi dengan LPG kan beda. Nah, ini sekarang bisa digunakan meskipun nilai kalorinya lebih rendah dibandingkan LPG, tetapi dari sumber yang lainnya harganya lebih murah, lebih murah. Jadi kemudian yang kedua dari segi teknis, kelemahan dari CNG ini kan karena dibawa oleh truk, itu kan membutuhkan bahwa di tempatnya itu harus ada infrastruktur untuk membawa itu supaya lancar. Nah, supaya lancar tinggal colokkan, nanti ganti lagi. Ini sesuai kapasitasnya. Kalau pabrik kita besar tentunya membutuhkan truk yang besar, kan gitu. Ini salah satu kendalanya. Jadi kalau yang mau menggunakan CNG sekarang ini ya monggo silahkan, ini lumayan bersih karena menggunakan gas, harganya lebih murah dibandingkan dengan LPG. Ya, itu hampir-hampir sama dengan wood pellet, tapi kalau ini kan operator tenaga kerjanya lebih sedikit karena tinggal nanti posisinya adalah mengurus di PRS ya, PRS-nya karena tekanannya harus diturunkan supaya masuk itu sudah pas. Nah, karena ini kan tadi dikompres. Nah, ini kalau kita menggunakan CNG. Ya, jadi tenaga kerjanya jelas menghemat, kemudian lebih murah, meskipun kadang nilai kalorinya masih kalah dengan LPG. Jadi semua itu ada
plus minusnya. Silahkan dipilih mana yang paling menguntungkan dengan situasi setempat. Dan ini yang penting kesimpulannya adalah semua itu tidak konversi, tidak menggantikan. Artinya diversifikasi ada banyak gitu. Jadi jika suatu saat sistem yang CNC ada masalah misalnya, bisa dihidupkan lagi yang wood pelletnya. Bisa langsung dioper, diganti di yang LPG misalnya. Jadi semua itu saling mana yang diaktifkan, mana yang menguntungkan dari berbagai macam energi ini tadi. Ini di pabrik ya. Nah, jadi yang tentunya yang dicari adalah yang murah bisa digunakan, tetapi jaga-jaganya juga harus ada. Jadi itu silahkan dipilih dari kayu bakar, wood pellet, cyclone burner, ya, kemudian listrik, LPG maupun CNG. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita memberikan informasi dan inspirasi bagi kita dalam memanfaatkan energi yang ada sehingga lebih efisien. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.